Ciri hati manusiawi yang disepuh oleh hati ilahi itu bila terpikat pada yang hilang, tertarik pada yang terpecah dan sedang terpuruk, berbelas kasih kepada yang bersalah atau berdosa. Para Romo, frater, suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman orang muda Katolik yang saya kasihi dalam Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus yang selalu dirayakan di Jumat setelah merayakan Pentakosta. Mengapa perayaan ini dirayakan setelah Pentakosta? Untuk mengingatkan kita bahwa anugerah terbesar dari Pentakosta adalah buah-buah roh, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, pemaafan, penguasaan diri, dan lain-lain. Dan dalam bacaan kedua kita telah mendengar bagaimana Santo Paulus berbicara tentang kasih karunia Allah telah dicurahkan ke dalam hatimu oleh Roh Kudus yang telah kita terima. Maka perayaan Hati Kudus Yesus itu mengingatkan kita akan roh yang sudah kita terima pada Pentakosta, jangan sampai hilang dari hati. Ketika kita kehilangan roh Allah itu dari hati, maka pada saat itulah kita akan gampang menjadi pribadi yang goncang dan goyah. Kalau kita dengar di awal-awal perjumpaan kita ada yang kerasukan, sebenarnya bukan karena roh jahat yang masuk, tapi kegoncangan hati karena ada persoalan-persoalan perasaan yang memang tak dapat kita hadapi dengan kekuatan tubuh. Makanya tadi di bagian awal saya mengajak kita untuk sama-sama merenungkan kenapa kalau joget orang itu tidak ada capek-capeknya. Tapi giliran tersinggung sedikit dan disentuh sedikit perasaan, gampang sekali orang rapuh. Kenapa? Kita kan bisa lihat dari beberapa kali pertemuan ini. Pas sesi semua redup. Pas lagu joget, semua bangkit. Seperti tidak ada lagi tenaga loyo tadi waktu sesi itu. Kenapa bisa begitu? Atau juga begini, saya sering diajak sama teman-teman OMK Mataram, itu mereka ajak pergi main futsal sekitar jam 10, jam 12 malam. Saya bilang ini kalau bahasanya lagu ini, cinta ini membunuhku. Maksudnya baik ajak pergi main, tapi ajak kita yang sudah tua jam-jam segitu itu sama dengan membunuh kita mati cepat. Tapi yang saya mau kagumi begini, kenapa mereka itu makin tengah malam makin menyala tenaganya? Kalau yang berhubungan dengan sentuhan fisik, joget, main bola. Tapi coba kalau seperti doa rosario, sharing kitab suci, apakah semenyala itu kakak-kakak? Tidak kan? Pertanyaannya mengapa? Mengapa? Kalau kita tanya dalam konteks kita orang timur, bisa saja jawabannya begini. Kenapa semakin malam kita semakin menyala? Karena apa? Mungkin karena kita didoping dengan bakar menyala. Kira-kira gitu ya Bapak Darius ya. Kita kan biar loyo kalau sudah masuk bakar menyala, makin menyala kita punya tenaga. Baru-baru saya pulang dari Sumba. Saya diantar oleh satu sopir dari Waingapu ke Wetabula, itu jaraknya sekitar 4 jam. Beliau ini ketua lingkungan. Waktu itu pastor parokinya minta tolong antar saya ke Waingapu. Setiap hari dia PP Waingapu dan Wetabula. Lalu dia bilang apa? Romo, saya itu kalau pulang dari sini 1-2 sloki saya minum itu ramuan. Seperti BM begitu. Itu saya dicas kembali. Besoknya saya bisa jalan lagi. Saya lalu bilang begini, tapi jangan lupa Pak Kaling, jangan hanya pakai BM saja kita menyalakan semangat. Kita juga punya Roh Kudus, doa juga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali ke pertanyaan, kenapa kalau secara fisik itu kita tidak gampang untuk lelah? Tapi secara rohani ketika berhubungan dengan pikiran dan perasaan, kita gampang lelah. Jawabannya, karena kita kurang perawatan jiwa. Kita hanya memperhatikan perawatan tubuh. Kita kalau mau makan, mau berapa kali kunyah, tidak apa-apa. Baru selesai makan, bakso lewat, pesan lagi. Baru selesai makan, GoFood lagi.
Macam tidak kenyang-kenyang dan semangat terus. Itulah kenapa badan kita itu selalu prima. Tapi coba kalau jiwa, kita kasih makan berapa kali sehari? Maka kalau jiwa kita gampang goncang, itu karena memang tidak pernah kita pelihara dan tidak pernah kita kasih makan jiwa kita. Saya rasa pertanyaan menarik kemarin di malam-malam itu, malam pertama, ketika ada yang bertanya, apa yang dimaksudkan dengan kekudusan orang muda? Atau apakah orang muda itu bisa menjadi kudus? Waktu sesi saya sedikit memberikan jawaban tambahan, yang kemudian saya sudah buat di TikTok itu dengan judul, apakah orang muda bisa menjadi kudus? Ya, jawabannya, yang kita alami hari ini adalah bukti bahwa orang muda bisa menjadi kudus atau menuju kekudusan. Bukan orang kudus. Karena orang kudus itu label yang bisa diterima kalau orang sudah mati. Kalau belum mati, belum bisa jadi orang kudus. Dan jangan lupa, yang sekarang jadi orang kudus untuk kita, dulu itu penuh dosa dan penjahat malah. Waktu dia masih hidup. Dan di dunia, memang kita tidak akan pernah bisa menjadi orang kudus. Tapi kita bisa berjuang menjadi orang kudus atau menuju kekudusan. Kenapa? Karena kita selalu terlekat dengan dosa. Tidak ada yang tidak berdosa sehari. Dan karena setiap hari hampir kita berbuat dosa, maka perlu pengudusan setiap hari. Masalahnya, setelah kita berdosa, seberapa banyak kita datang menguduskan diri. Dibukanya pintu suci, dibukanya sakramen tobat, dibukanya ekaristi dan sakramen gereja, itu adalah proses pengudusan kita dari dosa. Seringkali saya bilang begini, gereja itu untuk orang berdosa, bukan untuk orang kudus. Kenapa kalau kita misa, kita mulai dengan saya mengakui diri berdosa. Begitu mau terima tubuh Kristus juga kita harus akui diri kita sebagai orang tidak layak. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Karena saya tidak pantas, tidak layak. Ada satu orang tua di Mataram, dia pernah bilang begini, Romo, saya kalau prodiakon yang bagi komuni, saya tidak mau terima. Saya bilang, kenapa? Masa dia sebelum bagi komuni, saya lihat pas masuk gereja, dia gandengan sama istrinya, masa saya terima komuni dari dia? Saya bilang, Bapak yang tidak layak itu kalau dia masuk gereja, dia gandeng istri orang. Itu baru kau tidak boleh terima. Kalau dia punya istri sendiri, top itu. Tapi saya tidak mau. Saya bilang, pasti kau cemburu sama istrinya. Cemburu sama orang itu. Terus kemudian saya bilang begini, coba kita ingat, waktu kita terima komuni, apa yang kita doakan? Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Bukan, ya Tuhan, dia tidak pantas untuk kasih saya komuni. Jadi fokus pada pribadi yang berdosa, dan karena kita berdosalah, kita perlu datang kepada Tuhan. Dan bacaan suci pada hari ini menunjukkan bahwa memang Tuhan cinta pada orang berdosa, walaupun membenci dosa. Di kitab bacaan pertama, Yeskiel tadi itu ya, mengumpulkan domba yang tercerai-berai, cari untuk dikumpulkan. Itulah kenapa di bagian awal saya bilang, hati manusiawi yang disepuh hati ilahi itu bila terpikat pada yang terpisah. Terpikat pada yang terpisah. Nah, ada banyak orang yang kita pisahkan dari dalam diri kita dan hidup kita. Entah karena masalah tersinggung, entah karena masalah percintaan. Tapi kalau kita punya hati ilahi, kita berani untuk memanggil kembali dan bersatu kembali dengan mereka yang pernah kita pisahkan dari hati kita. Maka saya senang melihat ketika sebelum datang JOMK ada yang terpisah. Setelah ikut JOMK sudah mulai menyatu. Berarti sukses JOMK-nya. Artinya kan mental kerapuhan dari stroberi itu bisa diubah menjadi mental kelapa. Nanti kamu bisa lihat siapa yang waktu datang mereka terpisah, setelah kembali JOMK mereka bersatu. Berarti benih roh Allah sudah mulai bekerja. Kemudian hati yang disepuh oleh hati ilahi juga itu tertarik pada yang terpecah atau terperosok. Bapak Ibu, banyak yang punya hati yang pecah, retak, bahkan terluka karena masalah apa saja. Tapi tidak semua orang merasa peduli dengan orang yang sedang terpecah hatinya, sedang terluka hatinya. Banyak orang stres karena apa? Ketika sedang mengalami keterpecahan perasaan, keterlukaan hati malah semakin dieliminasi
diasingkan, tidak diajak untuk bersama. Itu kan yang bikin buat orang tambah stres. Dan kalau semakin orang memelihara rasa stres karena keterasingan, maka pada saat itulah jiwanya makin kosong, maka kemudian kita bilang gampang sekali kerasukan. Sebenarnya bukan karena setan yang masuk, tapi karena jiwa kita lagi kosong. Kenapa? Tidak ada support rohani yang kita masukkan. Maka di sesinya ibu psikologi itu, ibu siapa sudah namanya Ope Heri? Tidak, saya mau tanya Ope Heri yang dari Bima, mungkin dia ingat namanya. Sama Pak Vincent, mereka hafal namanya ibu itu. Ibu siapa Hero? Ibu Vero. Itu kan dia bercerita tentang perasaan kita. Apa yang membuat kita terluka, tersakiti. Lalu setelah itu banyak yang mengalami kegoncangan. Lalu dia bilang apa? Kalau kamu rasa ada keterlukaan hati dan kegoncangan jiwa, setelah ini pergi cari Romo, ngomong-ngomong sama Romo, minta pengakuan dosa. Pasti sembuh. Tapi tidak sempat kan? Nah, hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan itu di saat terakhir. Sebelum kita misa penutup, kita diberikan kesempatan untuk betul-betul membuka hati kita yang terluka lewat ibadat menuju pintu suci, pengakuan dosa. Sehingga kenapa kemudian saya bilang, ini adalah jumpa orang muda yang paling penuh berkat. Karena tidak akan ada lagi dan tidak akan pernah terjadi bahwa kita menutupi jumpa orang muda dengan melewati pintu suci. Pintu yang oleh orang Sumbawa sendiri juga belum pernah dilewatin kan? Kan baru dibuka hari Minggu sore, orang Sumbawa belum lewat. Tapi kita yang jadi tamu sudah lewat duluan di ini pintu. Hebat kan? Jadi kekudusan pintu yang baru diberkati oleh Bapak Uskup itu kita yang dapat duluan. Nanti baru orang Sumbawa dapat sisanya kita. Pak Huber mereka, Mama Bista mereka, Ibu Beci mereka dapat sisanya kita. Tapi ini bukan tentang sisa dan tidak sisa ya. Tapi rahmat itu loh. Momen ini adalah bukti Tuhan itu mencintai kita orang muda. Walaupun kita berdosa, justru karena kita berdosa, makanya Tuhan panggil kita. Saya tadi malam ngobrol sama Pak Darius, bicara tentang dosa. Dia bilang, aduh Romo kita banyak dosa ini. Lalu saya bilang, masih ingat di salah satu sinetron, Darius juga yang bilang seperti ini. Tidak ada orang yang bisa menjadi suci tanpa berbuat dosa. Kan? Makanya Santo Paulus juga bilang apa? Di mana dosa bertambah, di situ rahmat berlimpah. Jadi Bapak Ibu, memang kita tidak diajak untuk berburu berdosa. Kita otomatis pasti berdosa. Tapi ketika kita berdosa, mari kita kembali kepada Tuhan. Karena hati kudus Yesus itu terbuka bagi mereka yang berdosa. Makanya salah satu ucapan yang saya ungkapkan adalah hati manusiawi yang disepuh oleh hati ilahi bila ia berbelas kasih kepada mereka yang berdosa dan bersalah. Ini tentu pekerjaan tidak mudah. Ketika orang sudah menyakiti kita, ketika orang sudah bersalah dengan kita, ketika kita sudah bertengkar dengan orang, yang paling susah adalah berdamai dan memaafkan. Susah untuk berdamai dengan orang yang pernah menyakiti kita atau kita sakitin. Tapi kalau kita percaya bahwa Roh Kudus yang masuk di hati kita akan bekerja, kita akan bisa memaafkan. Kamu jangan berpikir kami para Romani tidak disakiti, lebih disakiti daripada kamu. Tapi kenapa kami bisa tetap menerima sebagai umat dan memaafkan? Karena kami membingkai hati itu dengan hati kudus Yesus. Walaupun menyakitkan, tapi tetap memaafkan. Kenapa? Bukti bahwa hati kita disepuh oleh kasih ilahi ketika kita mampu memaafkan dan mengampuni orang yang pernah menyakiti kita. Karena salah satu buah dari roh adalah mengampuni atau memaafkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa badan kita bisa lebih katos, kuat dan tahan banting? Itu karena memang secara biologis kita selalu membuat perawatan dan perhatian kepada badan. Tapi jiwa kita sering mudah rapuh dan hancur bila diterpa persoalan, bila ditantang yang membuat kita menjadi generasi stroberi. Tapi untuk apa hati kudus Yesus mengalirkan darah dan air? Untuk membalut kelemahan dan kerapuhan hati manusiawi kita. Membersihkan luka dan dosa di dalam hati kita. Membalut kembali luka hati kita untuk kemudian disepuh kasih ilahi. Sehingga kalau mau hati kita aman, hati kita tetap damai, jadikan hati Yesus sebagai casing untuk hati kita. Kalau hati kita teguh dan kuat, dan ada roh Allah yang bekerja di dalam hati kita,
tidak usah takut. Apapun tantangan, kesulitan dan persoalan hidup, pasti kita akan hadapi dengan senyum. Kalau Pegadaian saja punya prinsip mengatasi masalah tanpa masalah, kenapa kita yang punya hati tidak bisa mengatasi masalah tanpa masalah? Yang jadi masalah ketika kita memaksa diri kita dan hati kita untuk bekerja, padahal kita lupa kita punya hati kudus Yesus yang menjadi sumber kekuatan untuk menguatkan hati kita yang lemah, rapuh, tak berdaya dan berdosa. Selamat untuk teman-teman OMK. Terima kasih untuk kehadiran Anda dalam JOMK kali ini. Tentu tema memang penting, tapi yang lebih penting adalah Anda pulang dengan hati baru, hati penuh sukacita, hati yang sudah dibalut oleh hati kudus Yesus. Sehingga saya harap setelah ini tidak ada lagi cerita lama yang menyakitkan yang masih membekas di hatimu. Pulang dengan hati baru. Tuhan sudah menghapus semuanya itu di pintu suci yang kamu lewati. Pergilah dengan hati baru, bawa sukacita, bawa damai, bawa RTL-mu, supaya di paroki dan di tengah keluarga dan rumahmu, kamu juga bisa menjadi garam dan terang yang baru, buah dari JOMK Dekanat NTB, edisi 24 sampai 27 Juni 2026. Semoga Tuhan memberkati.